Salam sejahtera, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus kepada warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Bethlehem, Jakarta Pusat. Kita berjumpa di program Morning Call GPIB pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023. Yang mana Tuhan berkenan untuk menyampaikan sabdanya kepada kita sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Dan mari sebelum kita menerima sabda Tuhan yang akan kita renungkan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kehidupan yang Tuhan sediakan kembali kepada kami untuk kami jalani di hari ini. Terlebih bahwa kasih setia Tuhan tunjukkan dengan memperkenankan kami untuk menerima sabdamu sebelum kami memulai hari ini. Bapa di sorga, kuduskanlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat menerima sabdamu dengan baik dan tertanam di hati dan pikiran kami untuk kami renungkan di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, amin. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan itu ada dalam Amsal pasal 6. Kitab Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Warga dan sahabat GPIB, sungguh kita diberkati pada saat ini dapat memulai hari, dan ini semua kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Terlebih firman yang dihadirkan kepada kita saat ini, yang dalam firman-Nya ini, kitab Amsal, ada begitu banyak petunjuk-petunjuk kehidupan yang praktis untuk menjadi pedoman kita, untuk menjadi pembelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Tema kitab Amsal secara umum, tema kitab Amsal, saudara-saudara, itu adalah takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan. Namun, takut akan Tuhan dalam kitab Amsal itu tidak dicerminkan dengan pola atau gaya hidup religius atau keagamaan. Takut akan Tuhan pada Amsal itu dicerminkan dengan moral dan etika kehidupan manusia. Jadi kalau dalam kitab Amsal, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang hidupnya itu beretika. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang hidupnya itu bermoral. Itulah yang mencerminkan bahwa dia adalah orang yang beriman, bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi dalam kitab Amsal ini sangat istimewa ketika berbicara soal takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan itu tidak tercermin dari kita berdoa, dari kita menyanyi memuji Tuhan, dari kita beribadah, tidak. Tapi dia tercermin dari perilaku hidup, dari bagaimana kita hidup sesuai dengan etika, bagaimana kita hidup memiliki hidup yang bermoral. Itulah cerminan dari seorang yang takut akan Tuhan. Dan bacaan kita saat ini secara praktis mau berkata kepada kita supaya kita janganlah jadi pemalas. Apalagi sekarang tren yang namanya karakter generasi yang disebut dengan mager atau malas gerak. Ya. Sesuatu yang tren
itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang dapat kita benarkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Mager, meskipun tren, tapi bukanlah sesuatu yang dapat kita benarkan. Mengapa? Karena itu merugikan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Apa yang membuat kita harus belajar kepada semut, memperhatikan dia, dan dari situ kita dapat bijaksana? Karena semut itu, pertama, dia punya kesadaran. Dia punya, dari semut kita belajar bagaimana tanpa dipaksa, bagaimana tanpa disuruh, dengan sadar kita dapat melakukan sesuatu yang benar. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena kita disuruh, apalagi kemudian karena kita digaji atau dibayar misalnya. Tapi dengan kesadaran untuk berbuat yang benar, maka kita lakukan sesuatu. Dan dikatakan di sini bahwa yang namanya rajin, ya, bukan malas, yang namanya rajin itu mestinya menjadi sebuah karakter. Ya, itu mestinya menjadi sebuah sikap dari karakter yang dimiliki oleh orang yang berbijaksana. Orang yang berhikmat itu mestinya punya sikap rajin dalam melakukan apa yang baik dan benar, seturut dengan yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi malas itu bukan sikap yang baik, ya, bukan kebiasaan yang baik. Malas itu bukan kebiasaan yang bisa dikatakan yang bermoral. Karena kenapa? Karena kalau kita malas, kalau kata penulis kitab Amsal di sini, ya, dari semut kita belajar karena dengan kesadaran, karena dia rajin, karena dia bekerja, makanya dia dapat mengumpulkan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, maksudnya adalah rajin itu yang membawa kita untuk dapat menjemput berkat yang telah Tuhan sediakan demi pemeliharaan kehidupan kita. Sikap rajin itu yang membuat kita dapat melestarikan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Nah, tadi di awal kita dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita disediakan kembali kehidupan di hari yang baru. Nah, bagaimana kita melestarikan kehidupan ini? Bukan dengan bermalas-malasan, tapi dengan rajin dalam melakukan segala sesuatu yang baik untuk lestarinya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Baik bagi kepentingan kita, maupun kita rajin bagi kebutuhan kelestarian hidup keluarga kita, maupun juga kita rajin bagi kelestarian hidup sesama kita, dan juga kehidupan persekutuan kita. Nah, poinnya di situ, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Dari Amsal kita belajar bahwa takut akan Tuhan itu mesti tercermin dari sikap kehidupan orang-orang yang menyatakan bahwa dia adalah takut akan Tuhan. Dan salah satunya adalah dia hidup dengan rajin dalam melakukan segala sesuatu yang baik untuk melestarikan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian firman Tuhan yang dapat kita terima saat ini untuk kita renungkan sepanjang kehidupan kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk setia dalam melakukan kehendak Tuhan di kehidupan ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Allah di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah membawa kami untuk menerima sabdamu, mengerti, dan itu boleh tertanam di hati dan pikiran kami untuk kami renungkan di sepanjang hidup ini. Kami mau percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan, agar kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan melindungi dan menopang kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat Tuhan, dan benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan kami boleh dipelihara oleh berkat-Mu ya Tuhan, jasmani dan rohani. Demikian juga dengan keluarga kami, kiranya Tuhan memelihara kehidupan keluarga kami, orang tua, rumah tangga, juga anak-anak kami, keluarga besar kami. Tuhan pelihara dengan berkat Tuhan jasmani maupun rohani. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menolong keluarga kami yang sakit. Tuhan menolong mereka dengan kekuatan daripada Tuhan dan perkenanan Tuhan untuk mereka dapat pulih dengan segala proses yang saat ini mereka jalani.
Tuhan berkati jemaatmu di mana kami berhimpun, jemaat-jemaat GPB dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan di negeri ini, di bumi ini. Tuhan berkati sehingga semua orang yang terhimpun di dalamnya boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dan boleh bertumbuh juga menjadi pembawa berkat Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Berkati masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan jaga agar kehidupan boleh aman, sentosa, dan boleh terus saling bekerja sama, saling belajar untuk membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami di pagi ini, kami masyarakat sepanjang hari ini, baik saat kami diam di rumah maupun di saat kami berjalan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, setiap aktivitas kami, juga aktivitas keluarga kami mau serahkan sepenuhnya dan utuh di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Tuhan memberkati warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera dan salam sukacita di dalam Kristus Yesus.